Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Universitas Negeri Malang. Selamat datang juga di mata kuliah dasar sains berkelanjutan, ya. Dulu namanya dasar-dasar sains, sekarang DSK, ya, sains berkelanjutan. Kalau ini adalah mata kuliah kemipaan, ya. Nah, MIPA itu kan ada matematika, ada IPA. Nah, terus mungkin mulai angkatan Anda dipikirkan yang ngajar orang matematik, ya. Kalau kita lihat di rencana kuliah, sudah baca rencana kuliahnya? Sudah, ya. Yang di PDF yang di Sibajar sudah di-download? Sudah dibaca? Itu rencana kuliah, ya itu. Nah, jadi nanti Anda pedomannya di situ nanti ke depannya, ya, apa yang harus Anda lakukan, topik-topiknya apa, sumber bacaannya apa saja di sana ada. Walaupun Anda nanti boleh cari sumber yang lain, ya. Nah, di situ. Jadi seperti namanya mata kuliah dan dia masuk kelompok apa mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini kelompok mata kuliah kefakultasan, jadi kemipaan, jadi ciri khas MIPA. Jadi kalau selain MIPA nggak ada mata kuliah ini, ya. Nah, jadi ya, Anda masuk di teknik, masuk di sastra nggak ada mata kuliah ini, ya. Ini khusus MIPA. Mungkin di sana ada mata kuliah sendiri yang mencirikan fakultasnya. Jadi mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa MIPA, ya. Nah, biar apa tujuannya? Anda tahu filosofis atau hakikat dari IPA itu apa, matematika itu apa, ya. Cuma karena yang nyusun itu dulu mula-mula orang biologi, orang kimia, ya. Bu Suryani itu orang kimia, ya, kimia. Nah, itu akhirnya matematikanya nggak nampak, ya. Di silabus itu nggak nampak, ya. Nah, akhirnya orang matematik harus berinisiatif. Nanti kalau yang ngejar bukan orang matematik, matematikanya nggak kesinggung. Nanti Anda sebagai mahasiswa matematik nggak punya, ya, sense gitu, ya. Karena matematik dan IPA, Anda merasa berbeda apa sama? Matematika dan IPA. Bedanya di mana? Yang dipelajari beda. Terus apa lagi bedanya? Hah? Oh, yang lain banyak hafalan. Matematika ada hafalannya? Sedikit. Terus apa lagi yang Anda tahu perbedaannya? Hah? Hah? Satu. Oh, satuan. Apalagi yang Anda tahu perbedaannya? Oh, prakteknya lebih sedikit. Nah, jadi Anda masuk di matematik menghindari praktek, ya. Apalagi yang Anda tahu? Anda kan belajar matematika, belajar IPA mulai dari SD, kan? Ya. Apalagi yang membuat dia spesifik gitu, ya, antara matematik dan sains itu, ya, spesifik. Ya, kalau tadi masih ada irisannya, ya, spesifik apa? Dari metodenya, ya. Ya, cara berpikirnya, cara mengembangkannya. Kalau di sains itu banyak menggunakan induktif, betul, ya? Yaitu meneliti, kan, ya? Melihat, diteliti, diamati, baru disimpulkan, digeneralisasi, ya. Kalau di matematik apa? Deduktif, ya. Deduktif aksiomatik, ya. Nah, jadi matematik itu dikembangkan berdasarkan aksioma atau postulat, ya. Kemudian dipikirkan secara deduktif, ya. Masing-masing punya keunggulan dan kelemahan, ya. Induktif itu memang kita cepat mendapatkan, ya, mendapatkan sesuatu, tapi kelemahannya adalah kesimpulannya tidak akurat, betul, ya. Nah, karena pengamatan itu terbatas, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, ya toh? Bahkan kita harus punya alat agar pengamatan kita semakin bagus, gitu, ya. Nah, deduktif kelebihannya kesimpulannya pasti general, ya toh? Nah, kelemahannya susah. Ya karena dia harus mikir tok, gitu, ya, merenung dan seterusnya, itu deduktif. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sudut rumpun ilmu, itu juga matematik dan IPA itu dan sains itu berada di rumpun yang berbeda, ya.
Ya, matematika itu berada di rumpun apa? Kalau biologi, fisika, kimia itu di rumpun sains ya. Nah, ilmu pengetahuan alam ya. Nah, kalau matematika rumputnya? Oh, enggak, masih ada kumpulan yang selain matematika ada lagi. Jadi satu rumpun. Itu adalah ilmu formal. Ya, formal. Itu satu rumpun dengan ilmu komputer. Ya itu ya, formal itu ya. Nah, kemudian filsafat gitu ya. Nah, formal. Nah, di situ ya. Jadi karena di sini ada beberapa perbedaan yang membuat itu ya mungkin nggak harus dianalogikan, makanya nanti harus dibahas dua-duanya ya dalam mata kuliah ini. Nah, jadi nanti kalau ada topik itu tentang sains di kelas kita ini implisit saya mengatakan dan matematika gitu ya. Nah, sebagai bahan diskusi, sebagai bahan apa nanti kalau di topik saya itu hanya tentang sains ya. Nah, itu kita maknai sains dan matematika ya. Biar Anda nanti juga tergugah ya. Nah, kesadaran matematikanya ya. Kalau itu jargonnya kan menggugah kesadaran bersains gitu ya. Kesadaran untuk sains. Nah, ini kesadaran bermatematikanya juga harus digugah juga ya. Oke. Nah, kalau kita lihat rencana kuliah sudah dibaca? Ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang sudah membaca, ada sudah paham, ada yang sudah, ada yang belum juga gitu ya. Nah, berarti akhirnya yang belum semakin banyak kan? Belum membaca jelas ya, nggak paham ya. Nah, tapi kalau belum membaca nggak paham itu suatu hal yang wajar ya, dan nggak mengalami kebingungan kan? Nggak baca, terus nggak paham kan? Nggak bingung toh? Nah, yang bingung itu sudah baca tapi nggak paham, itu ada bingung ya, karena taunya kan kabur gitu ya. Nah, oke, karena ini merupakan rencana kuliah kita, perlu kita pahami ya sekarang, biar nanti semua sepaham, sehingga nanti gerak langkah kita dalam kuliah ini sama gitu ya. Jadi saya berasumsi kalian sudah download ya. Jadi kalau judulnya saya kira sudah tahu, nih saya mengambilnya ya. Nah kemudian untuk SCPL, CPMK itu sebenarnya sudah bisa dibaca di kurikulum. Anda sudah membaca kurikulum? Punya filenya? Loh, waktu PKKMB kemarin nggak dikasih? Wah, kurikulum itu penting ya, karena itu kontrak kerja Anda nanti ya. Nah, di situ kan berisikan mata kuliah yang harus Anda tempuh selama studi itu, nanti yang wajib apa saja, yang sunnah mana gitu ya. Nah, maksudnya yang pilihan gitu ya. Nah, kalau Anda nggak lihat itu nanti nggak tahu kapan lulus, kapan ya. Nah, di situ jadi harus punya dokumen kurikulum. Kan nanti beda angkatan ada kemungkinan kurikulumnya bisa ganti kan ya. Kalau Anda pakai kurikulum tahun 23 kalau nggak salah ya. Ya, kurikulum 23. Nah, itu. Jadi nanti beda dengan kurikulum sebelumnya gitu ya. Mata kuliahnya. Itu harus punya nanti nyari, tanya ke korprodinya. Udah tahu korprodinya siapa? Kaprodinya? Pak Latiful itu kadep ya. Ya kadep sekaligus kaprodi ya. Ya, Pak Latiful atau tanya Pak Hafiz, sekdep biasanya yang tahu banyak tentang itu ya. Nah itu nanti salah satu minta, nanti bisa di-share ke yang lain ya. Itu perlu ya. Anda dasarnya itu nanti tiap semester Anda centangi itu yang sudah tampil ini. Ini nanti kan ketahuan gitu ya, mana yang belum gitu ya. Kan nanti kalau mulai semester ketiga Anda kan mulai bebas gitu ya, ngambil mata kuliah. Nggak paket lagi ya. Nggak kayak SMA lagi, yang penting itu disajikan di jadwal diambil kan ya. Kalau nanti nggak mulai semester 3 Anda boleh ngambil kemana-mana, boleh nambahi, boleh ngurangi gitu ya, tergantung prestasi Anda ya. Kalau IP-nya bagus, Anda boleh ngambil sampai 24 SKS ya. Kalau IP-nya jelek, nah harus kurang ya kadang ngambilnya gitu ya. Nah, nanti bisa fluktuatif. Makanya ada yang bisa selesai 7 semester ya. Ada yang 8 semester normal, ada yang 9 semester, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Bukan 7 semester tapi 7 tahun gitu. 14 semester ada. 14 semester pun selesainya pada semester pendeknya gitu ya. Sudah extension ya. Nah, itu ada yang sampai maksimal gitu ada. Nah, ya paling tidak kalau belum tidak bisa 7 semester, 8 semester lah gitu ya, normal ya 4 tahun.
Nah, di RPS Anda, untuk bagian awal-awal seperti SCPL, CPMK itu sebenarnya sudah ada di kurikulum, yaitu tujuan dari mata kuliah ini dan seterusnya, sampai dengan sub CPMK. Nah, yang penting nanti adalah apa yang harus Anda kerjakan berkaitan dengan mata kuliah ini ya. Kita punya 16 pekan ya dalam satu semester, nanti 2 kali dipakai untuk ujian ya. Pekan ke-8 dan pekan ke-16 itu untuk ujian ya. Sudah terprogram, jadi nanti Anda punya 14 pekan, 14 kali pertemuan ya. Terus yang sekarang kita review aja secara umum. Nah, kalau menurut RPS, nanti mulai pertemuan kedua dan seterusnya, itu kita diskusi isinya gitu ya. Nah, kalau Anda baca, nanti Anda dibagi menjadi kelompok-kelompok ya. Kalau menurut sana ada 11 kelompok ya, menurut rencana ya. Ada 11 topik ya. Ya. Ini berapa mahasiswanya? 30. Ya, nanti ada yang 2 berarti ya. Ya, ada yang 2. Jadi yang belakang-belakang 2 ya. Harusnya kalau 33 pas ya. Ini 30 berarti ada 3 kelompok yang anggotanya 2 orang ya. Ya, untuk presentasi. Jadi ada 11 topik. Nanti mulai pertemuan kedua sudah presentasi ya. Jadi pertemuan kedua itu 2 kelompok ya. Jadi di sini rata-rata tiap kali pertemuan 2 kelompok kecuali kelompok 5 itu sendirian ya, karena materinya agak banyak gitu ya. Nah, pertemuan keempat itu kelompok 5 tuh. Jadi topiknya sudah ditentukan, kelompok pertama dan kedua tuh nanti pekan depan ya, berarti nanti yang menjadi kelompok 1, kelompok 2 punya waktu cuma sepekan ya. Nah, di sini kalau Anda lihat kelompok pertama itu diberi topik sumber pengetahuan alam. Nah, ini Pak Edi tadi mengatakan kalau cara pengetahuan alam Anda harus nambahi dengan matematika, gitu. Berarti sini judulnya menjadi sumber pengetahuan alam dan matematika. Nanti juga demikian yang kelompok 2, judulnya kan peran bahasa dan logika sebagai sumber pengetahuan alam. Itu peran logika dan bahasa sebagai sumber pengetahuan alam dan matematika, gitu ya. Karena kita bisa meninjau sendiri-sendiri ya nanti untuk pengetahuan alam itu bahasa bagaimana, untuk matematik bahasa itu bagaimana, logika itu, nah nanti membahas itu ya. Dan seterusnya nanti sampai topik ke-11 ya. Topik ke-11 itu pada pertemuan ke-7, berarti sampai separuh memang ya. Setelah itu pertemuan ke-8 UTS. Nah, mulai pertemuan ke-9, nah ini di-arrange lagi. Nah, di-arrange lagi, Anda bekerja kelompok lagi, tapi kelompoknya agak besar, 3 sampai 4 orang ya. Karena di sini 30, berarti jadikan kalau 9 kelompok ya. Yo, 33 ya. Sini berapa? 30. Kalau 10 kelompok pas 3 ya. Nah, oke, berarti 10 kelompok, 3 ya. Kan kalau 4 terlalu banyak ya nanti. Ya, berarti nanti yang pada paruh kedua setelah UTS, Anda berbagi lagi menjadi 10 kelompok. Pas rata-rata 3 itu mengerjakan proyek. Ya, jadi mata kuliah nanti penilaiannya berbasis pada proyek ya. Nah, di situ. Proyeknya apa? Kalau Anda baca berkaitan dengan SDGs. Oke, khusus untuk yang kelompok 1 sampai 11 yang presentasinya mulai pertemuan kedua sampai ke-7 ya. Dan 6 itu nanti bahannya boleh diambil dari referensi yang sudah ada di sini. Pak Eri pun juga belum punya semuanya. Yang sudah saya cantumkan di Sipecer baru 3 ya toh, dari sekian banyak itu ya. Nah, tapi nanti selain itu Anda boleh pakai referensi yang lain ya. Jadi nanti kalau untuk bahan presentasi yang penting topiknya itu Anda bahannya bisa diambil dari buku itu atau buku yang lain atau referensi yang lain, bisa artikel atau macam-macam gitu ya. Nah, jadi nanti kan berupa tulisan gitu ya. Jadi nanti harus ada sumbernya, karena ini adalah tulisan sebagai kajian literatur ya, bukan hasil penelitian Anda gitu ya. Nah, nanti sesuaikan dengan topik-topiknya. Untuk kelompok, nanti saya bebaskan Anda membentuk kelompoknya masing-masing. Dengan catatan nanti berarti
jangan ada yang 4 ya anggotanya untuk presentasi ya, maksimal 3. Nanti ada berapa 3 kelompok ya yang anggotanya 2 ya untuk presentasi. Oke, itu. Nah, penilaiannya memang di sini berdasarkan proyek. Di UM itu menganut juga penilaian berbasis proyek. Kalau berbasis proyek itu komposisi sumber nilainya ya 50% dari proyek. Nah, itu ya 50% sudah bobotnya. Jadi proyek Anda itu diboboti 50%. Komposisinya nggak salah ya 50% proyek, kemudian 5% keaktifan, 10% itu sikap. Nah, sikap itu ternyata definisinya adalah agak umum. Sikap Anda dalam mengerjakan tugas, sikap Anda mengerjakan apa itu juga masuk dalam sikap ya. Jadi 10% itu sikap dalam arti termasuk nilai tugas, nilai kuis apa gitu ya. Nah, jadi kuis itu kecil tapi 10% sekian banyak nanti kuisnya berkali-kali ya. Jadi tadi terus berarti sudah 50, 5 keaktifan, 10 sikap, sudah 65, berarti tinggal 35%. 35% nah itu dari tes, yaitu UTS dan UAS. Biasanya Pak Heri mengambil UTS-nya 17%, UAS-nya 18% ya. Tuh nggak tinggi tuh. Nah, yang tinggi tetap di project-nya. Oke, itu berkaitan dengan rencana kuliah. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ya terserah Anda gitu ya. Yang penting Anda bisa baca gitu ya. Nah, memahami, dibaca di file gitu boleh, dicetak silakan. Kadang-kadang Anda ingin koleksi dalam bentuk fisik gitu ya. Sekarang itu kalau file itu dibawa ke tempat fotokopi itu bisa lebih indah dari buku aslinya gitu ya. Dijilid, cover berwarna itu kan ada beberapa buku yang sangat bagus dengan covernya ya. Itu kalau satu file Anda bawa misalnya ke mana itu di sini ada Jalan Bondowoso itu yang bagus biasanya ya. Nah, ini dibuat jadi buku hard copy gitu ya. Nah, hardcover gitu ya. Nah, itu jadi buku yang kadang-kadang lebih bagus daripada beli buku aslinya gitu ya. Nah, itu bisa. Kalau Anda ingin dalam bentuk fisik bisa ya. Silakan. Atau ada juga kadang ngeprint sebagian gitu ya. Yang dipakai bahan kuliah saja boleh ya. Atau Anda bawa di laptop, HP, tablet Anda silakan ya. Nah, itu. Banyak bukunya ya, tapi belum semuanya didapat ya. Nanti Anda bisa cari. Karena itu ada juga buku-buku yang nggak disediakan PDF-nya ya, karena dijual dalam bentuk fisik ya. Nah, bisa kebayang ya apa yang harus Anda lakukan. Jadi nanti setelah kuliah ini, Anda nanti saya minta membentuk kelompok ya. Ya, mungkin prioritas kelompok yang pertama dulu, kelompok untuk presentasi. Ada 11 kelompok gitu ya. Nah, jadi nanti yang 3 kelompok terakhir 2 orang ya, 2 orang. Yang 8 kelompok pertama nanti ada 3 gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti yang memilih menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 harus ada ya. Nanti kalau nggak ada yang mau diundi gitu ya. Nah, ya terserah. Ini saya bebaskan karena biar nggak ada alibi nanti ada Anda nggak selesai, nggak kompak Pak, rumahnya jauh gitu ya. Nah, Anda bisa mempertimbangkan kadang-kadang bentuk kelompok itu teman satu kos, teman yang dekat gitu ya, biar nanti diskusinya enak gitu ya, nggak bingung jauh-jauh gitu ya. Nah, itu. Yang repot kalau sendirian jauh gitu ya, harus ngalahi ya. Oke gitu ya, nanti silakan bentuk kelompoknya sendiri, nanti dilaporkan di grup ya, kelompok 1 sampai kelompok 11 masing-masing anggotanya ya. Oke, nanti ketua kelasnya siapa? Oh, nanti Anda harus milih ya. Ya, perwakilan. Ya. Ada bayarannya. Bayarannya seikhlasnya. Bayarnya yen. Bayarnya uang yen. Yenono. Yen kelingan gitu ya. Nah. Oke. Nanti Anda silakan browsing-browsing lagi buku yang lain boleh ya untuk bahan, terutama yang dekat dengan bahan presentasi masing-masing kelompoknya ya. Kan Anda berkelompok jadi bisa berbagi tugas dengan temannya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan saya buatkan untuk forum diskusi untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti usahakan sebelum presentasi tiap kelompok itu mengupload bahannya di sana ya, bahan draft presentasinya. Syukur-syukur selain makalah ada juga PPT ya. Nah, itu akan bagus karena
makalah dan PPT kan dua hal yang berbeda ya. Bukan makalah kita copy ke PPT ya. Nanti jadi bukan PowerPoint, tapi power text. PPT yang bagus itu hanya poin-poinnya saja. Nanti penjelasannya ya waktu kita presentasi, ya. Oke. Itu. Nah, tentu yang lain boleh menanggapi. Terus boleh juga nanti diskusi dilanjutkan di luar forum boleh ya. Nah, Anda kan di situ diberikan forum diskusi ya. Nah, itu nanti Anda boleh posting masalah di sana, menjawab pertanyaan teman dan seterusnya, gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan diskusi. Oke. Berkaitan kuliah masih ada lagi? Cukup jelas ya? Tahu yang dilakukan kan? Ya. Tahu apa? Oke, baik. Untuk pertama kita akan berdiskusi hal-hal yang basic ya. Ya. Dan yang basic tadi sebenarnya sudah saya tanyakan juga di kuis ya. Nah, itu kita diskusikan. Bisa menjawab semuanya? Bisa. Insya Allah. Benar apa enggak kira-kira? Ada yang salah. Oh, salah. Tadi sudah kita bedakan. Rumpunnya beda. Ada rumpun sains, ada rumpun ilmu formal ya. Tidak serumpun ya. Berarti Anda belum paham dengan sistematika ilmu di Indonesia ya. Nah, pertanyaan pertama yang mendasar adalah pengetahuan dan ilmu. Beda apa enggak? Beda. Bedanya di mana? Kalau pengetahuan itu apa sih? Ya, pokoknya untuk menjawab sesuatu pertanyaan ya. Kepo-kepo itu ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan informasi itu namanya pengetahuan ya. Yang penting kita tahu gitu ya. Bagaimana cara mendapatkannya bebas. Entah melihat, ngintip, ya, dengar, nguping gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini lebih leluasa, tidak pakai cara-cara yang khusus. Nah, sekarang kalau ilmu, ada orang menyebut ilmu pengetahuan, ada juga yang menyebutnya ilmu saja. Ya. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu bahasa, ya toh? Nah, ilmu agama loh ya. Nah, banyak toh ilmu yang sudah kita. Nah, ilmu matematika aja dibagi lagi, ada ilmu aljabar, ilmu analisis, ilmu statistik gitu ya. Nah, ilmu IPA dibagi lagi, ilmu biologi kimia. Nanti fisika dibagi lagi lebih ya. Nah, fisika material, fisika teori gitu ya, ilmu fisika apa lagi gitu ya. Nah, masih banyak lagi. Nah, jadi apa ilmu itu? Jadi bedanya yang mencolok dengan pengetahuan apa? Kenapa kok disebut masing-masing tadi? Ilmu matematika, ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu alam, ilmu sosial gitu ya? Nah. Bidangnya oke, bidang ya. Yang penting apa yang membedakan kok ada ilmu agama itu? Metodologinya yang ya. Nah, sebenarnya objek dan metodologi, tapi lebih pada ilmu adalah metodologi cara mengembangkan ilmu itu ya. Nah, ya. Nah, contohnya kalau di sains itu biasanya metodologinya menggunakan induktif berbasis pada eksperimen, ya toh? Nah, kemudian objeknya adalah benda-benda alam, gitu ya. Nah, baik yang hidup maupun yang mati. Nanti yang mati dipelajari, yang hidup di biologi, yang lainnya ya nanti tergantung sudut pandangnya. Metodologinya juga khusus ya. Nah, di sains seperti itu. Matematik juga punya metodologi khusus. Sebut ilmu matematika, karena matematika juga punya metodologi khusus. Nah, bagaimana matematik itu dikembangkan? Kalian Anda lihat. Masa kayak sains? Beda nggak? Enggak, ya? Enggak. Gimana cara mendapatkan ilmu di matematik itu, mengembangkan ilmu? Ya. Matematik itu sering juga disebut dengan ilmu yang bersifat deduktif aksiomatik, ya. Kata kuncinya deduktif aksiomatik. Aksioma atau postulat itu apa? Ya, aksiomatik. Ya. Yang bersifat aksioma, kira aksiomatik ya. Aksioma itu apa aksioma? Postulat atau ada orang juga menyebut postulat. Ada postulat, ada aksioma. Apa postulat atau aksioma itu? Baru browsing saiki kok kan.
Pasti benar apanya, pasti. Ini kritik sosial ya. Anda itu kalau berkomunikasi sering menggunakan kalimat itu tidak lengkap. Betul? Tadi langsung apa? Ngomong apa? Lah pasti benar. Apa yang pasti benar gitu kan ya? Nah, ini yang membuat sering kita dalam komunikasi itu tidak menerima utuh gitu ya, salah tafsir. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia minimal berapa komponen? Dua. Lah kalau pasti benar tadi cuma satu toh. Iya, predikat toh. Nah, nggak ada subjeknya gitu ya. Jadi disebut kalimat minimal ada subjek dan predikat. Kalau lengkap SPOK gitu kan ya. Nah, itu belajar bahasa Indonesia ya. Tapi kok nggak dipakai gitu ya. Nah, ini loh kadang-kadang kita itu sudah belajar ilmu itu capek-capek tapi nggak dipakai. Kan mubatir toh? Iya. Nah, jangan dikira bahasa yang kita pelajari itu nggak ada gunanya ada. Bahasa itu untuk komunikasi. Komunikasi itu kalau kita tidak menggunakan dengan cara-cara yang standar, bisa menimbulkan salah penafsiran, ya toh? Maksudnya itu begini. Nah, kalau kenapa orang bertanya, maksud lo, gitu ya? Itu karena kita nggak paham apa yang mau disampaikan, ya. Agar paham, nanti ya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Nah, makanya berkomunikasi itu perlu dilatih. Karena komunikasi itu adalah skill, keterampilan. Nggak cukup dihafal, ya. Dilatih. Latihannya apa? Ya seperti Anda presentasi, nulis, ya. Nah, diskusi itu juga latihan komunikasi. Nah, itu lebih khusus lagi komunikasi dalam dunia akademik ya. Ini penting lagi. Kalau di dunia akademik salah penafsiran bahaya gitu ya. Dokternya merintah perawatnya itu bisa salah itu ya kalau kalimatnya tidak benar nanti bisa salah suntik itu ya. Nah, itu ya nanti. Apalagi bagi Anda yang pengen jadi guru atau dosen. Nah, ini komunikasi jadi penting ya. Saya khawatir jangan-jangan selama ini Anda sulit belajar matematik karena komunikasi antara guru dan muridnya itu tidak betul. Maksudnya gurunya itu begini tapi diterima oleh siswa lain, malah pada ujian jadi salah kan? Nah, itu bisa jadi ya. Nah, kalau nanti yang jadi guru komunikasinya nggak benar ya, nah, bayangkan dosennya ngajar komunikasi tidak benar. Mahasiswanya opo sih dimaksud, apalagi mahasiswa baru nggak berani bertanya gitu ya. Nah, makanya kalau di dalam forum belajar itu bertanya itu menjadi hal yang perlu ya. Nah, jadi kalau tidak paham atau punya penafsiran yang dirasa berbeda dengan itu tanyakan. Makanya dalam pengajian pun tuh juga boleh bertanya gitu ya. Kadang-kadang kan dalam pengajian kita dingklu tiba-tiba turu gitu ya. Nggak ada pertanyaan, ustadznya ngomong, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Padahal nggak paham gitu ya. Nah, itu sering terjadi ya. Nah, ini kan itu juga forum belajar ya. Nah, itu dalam belajar harus dibiasakan ya, bertanya. Walaupun meskipun pertanyaannya juga harus menggunakan adab tertentu ya. Dalam belajar kan ada adab-adabnya ya. Nah, kita bisa. Baik. Jadi di situ tadi saya nanya apa tadi? Postulat ya nanti. Postulat atau aksioma. Mungkin selama ini Anda nggak asing loh, itu sudah sering disebut ya. Dalam pelajaran di SMA sudah. Oke. Pernyataan atau statement ya yang berisi suatu kebenaran tetapi tidak ada buktinya ya, tidak diperlukan bukti. Nah, terus kita percaya gitu aja. Kenapa kok percaya? Ya loh, lah taunya benar dari mana? Nah, jadi postulat atau SMA itu sebenarnya keyakinan ya. Nah, jadi kalau disejajarkan dengan di ilmu agama itu adalah iman. Ya, tauhid ya. Ya, kan ada ilmu tauhid ya. Nah, itu ada ilmunya sendiri ya. Nah, jadi kita bisa menganalogikan postulat atau aksioma adalah suatu keimanan. Jadi kita tidak perlu mempersalahkan benar salahnya. Yang kita harus bersikap bagaimana terhadap postulat itu, terima atau tolak. Gitu aja kan? Iya. Kalau kita yakin ya terima, gitu ya. Sama dengan iman ya.
Sebelum orang beragama, itu yang diuji kan tingkat keimanannya dulu. Kenapa saya memeluk Islam? Karena imannya pas. Saya terima iman itu. Apa yang paling hakiki? Qul ahad. Ya. Di Islam itu imannya adalah Tuhan itu esa. Itu cukup. Itu yang paling basic ya. Itu postulat kalau dalam matematik ya. Itu jangan didebat lagi itu ya. Kita terhadap postulat orang lain kita juga nggak boleh mempertanyakan gitu loh ya. Orang lain mau menerima postulat yang berbeda dengan kita, ya biarkan. Karena bukan ranah kita mempermasalahkan benar salah dalam isi postulat gitu loh ya. Nah, dalam matematik apa itu terjadi? Ada ya. Kalau Anda pikniknya jauh gitu ya, atau sering membaca nanti akan ketemu postulat yang isinya bisa berbeda. Tapi kesemuanya diakui dalam matematik ya. Nah, contohnya yang paling gampang dilihat itu di geometri ya. Geometri yang Anda sudah belajar mulai SD, tapi akan dikenalkan postulat itu di SMA ya biasanya. Ini postulatnya salah satunya ini. Kalau saya punya garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Jadi ada garis, kita punya satu titik di luar garis. Postulatnya mengatakan apa? Oh, di luar. Postulat atau di luar. Postulatnya mengatakan, waktu sekolah menengah ini ada ini. Kita hanya bisa membuat satu garis melalui titik dan sejajar dengan garis yang diketahui. Betul? Kalau menggunakan sejajaran itu atau juga postulat yang menggunakan ketegak lurusan. Kita hanya bisa membuat satu garis melalui titik dan tegak lurus dengan garis yang diketahui. Betul? Itu pernah didapat di sekolah? Iya, itu postulat. Kita kan nggak pernah debat itu benar salah, kita nggak pernah menanyakan buktinya. Ya, jangankan postulat, dalil aja dengan nambahan buktinya selama ini ya. Nah, tuh. Loh Pak, apa ada postulat yang lain yang sama-sama di geometri yang bunyinya tidak seperti itu? Bahkan seolah-olah bertentangan. Ada. Minimal ada 3 versi postulat yang seperti itu. Nah kalau tadi hanya bisa dibuat satu ya, kalau itu saya ubah, tidak bisa dibuat satu garis pun. Melalui titik dan sejajar. Itu ada yang mengakui postulat itu. Ya. Terus satu versi lagi, dapat dibuat banyak sekali garis. Tuh. Melalui titik dan sejajar dengan garis. Minimal ada 3 versi postulat. Itu nggak pernah ada yang menyalahkan satu yang lain ya. Saya terima postulat pertama 2-3 salah, nggak ada yang ngomong gitu ya. Nah ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada iman yang berbeda-beda, Anda terima salah satu, jangan menyalahkan yang lain loh. Matematika ngajari bertoleransi tuh. Oh, itu luar biasa. Makanya belajar matematika itu jangan hanya diniatkan untuk bekerja, terlalu dangkal ya. Iya, niatkan matematika itu untuk kehidupan. Apalagi kalau kehidupannya dunia dan akhirat. Itu Anda kan nggak merasa rugi belajar matematika gitu ya. Loh, kalau dunia kelihatan Pak, kalau akhirat. Apa matematika itu bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat? Nah, bisa. Contohnya? Gak tahu? Penemuan baru. Lalu penemuan barunya malah merusak, malah masuk ke neraka, gitu ya. Ya, ada banyak hal yang harus kita lakukan dengan matematika, ya. Contohnya, kan kita diperintahkan mengikuti ajaran terutama yang Islam ya, yang non Islam, mohon maaf saya kan nggak tahu persis ya. Kalau non Islam, kan kita diminta untuk melaksanakan Islam secara kafah. Secara keseluruhan. Kalau tidak bisa matematika, bisa nggak melaksanakan Islam secara kafah? Nggak bisa. Loh, enak ya? Nggak bisa. Contohnya, ilmu faraid saja, bagi waris, kita perlu ilmu pecahan. Betul? Ya? Coba orang nggak tahu ilmu pecahan, bisa nggak? Bisa saja bagi waris salah. Tuh. Kalau salah, masuk neraka. Kan? Tuh. Ya, itu satu. 2, contoh lagi. Anda percaya malaikat itu ada? Ada, karena ada di rukun iman, Pak, gitu ya.
Nah, tapi mengapa nggak kelihatan? Terjawab sampai sekarang? Ada sedikit informasi bahwa bahan baku malaikat itu dari cahaya. Bahan baku manusia dari tanah. Nah, Anda pernah membandingkan antara tanah dan cahaya? Ya. Coba baca teorema relativitas Einstein. Itu pakai matematika juga. Ya. Massa benda atau dimensi benda yang bergerak cepat itu semakin kecil atau semakin besar? Kecil. Nah, sebanding dengan apa? Akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Betul? Pernah kenal rumus itu? Di sekolah. Akar, terus dalam akar itu 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Ya. V itu kecepatan benda, C itu kecepatan cahaya. Coba bayangkan kalau benda itu kecepatannya mendekati cahaya. Kan itu mendekati 1, V kuadrat per C kuadrat. 1 dikurangi bilangan mendekati 1 semakin kecil. Gitu? Coba kalau persis pada cahaya, kecepatan cahaya. 0. Alias barangnya orang ketok. Ya. Loh, malaikat kan diciptakan dari cahaya. Otomatis gerakannya secepat cahaya. Berarti dalam tanda akar 0 kan? Nah, sesuatu berapapun gedenya kalau dikalikan 0, ya 0. Wajar kalau malaikat nggak kelihatan, dah? Iya. Oh. Loh, menambah keyakinan kita, akhirnya semakin kuat kita terbantu masuk surga. Untuk menjawab itu ada lagi teori dimensi. Ya. Anda pernah belajar benda-benda di dimensi 2, dimensi 3. Yang masuk dalam dimensi 2 apa saja? Lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, dan seterusnya, Mas ya. Trapesium, cacar genjang gitu ya. Yang masuk dalam dimensi 3, kubus, balok, bola, kerucut, limas, tabung ya. Sekarang coba lihat. Untuk benda-benda dimensi 3 itu ada komponen dimensi 2, betul? Tapi tidak sebaliknya kan? Artinya apa? Barang-barang dimensi 2 dapat di-preview di dimensi 3, betul? Tapi pada saat kita berada di dimensi 2, nggak bisa mempreview barang-barang di dimensi 3. Ada informasi, malaikat bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat malaikat. Loh, terjawab dengan teori dimensi? Nah, jadi dimensinya malaikat lebih tinggi daripada dimensi manusia. Malaikat bisa memview manusia, manusia tidak bisa memview malaikat. Loh. Ya, nanti kalau Anda bisa membuat kamera yang dimensinya lebih dari dimensi manusia, baru bisa ngerekam malaikat itu ya. Nah, itu sedikit contoh ya. Nah, mudah-mudahan itu memberikan motivasi Anda, terutama nanti kalau setelah kuliah nggak bekerja, itu tidak terlalu kecewa dengan ilmu matematikanya ya. Ya, kita punya benefit banyak dengan matematika gitu ya. Ya, paling tidak kalau yang tidak bekerja di dunia matematik itu masih punya lah ya. Nah, gitu. Tahu-tahu setelah selesai. Tapi saya yakin orang kalau yang matematikanya bagus itu cepat beradaptasi di dunia manapun. Ya. Karena di matematik itu sebenarnya kita tidak belajar mempelajari objek, tapi kita belajar berpikir. Terutama di sini matematik kita diajak untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi lulus matematik itu Anda jadi problem solver, bukan problem maker gitu ya. Itu tadi kita sudah berbicara tentang pengetahuan dan ilmu itu. Nah, terutama cara mendapatkannya. Kalau ilmu itu pasti punya metode-metode khusus ya. Kalau di sains kan sering disebut dengan metode ilmiah, gitu ya. Ada tahapannya, ya. Kalau di matematik, deduktif, aritmetik. Nah, awalnya memang agak sama cara mendapatkan intuisinya ya. Seperti di matematik, pertama juga mengadakan pengamatan, melihat pola. Tapi cuma setelah itu, kalau di dalam ilmu sains itu disebut dengan hipotesis. Kemudian hipotesis itu dibuktikan dengan eksperimen, ya toh. Setelah itu ada kesimpulan, hipotesis diterima atau ditolak. Nah, kalau di matematik nggak seperti itu ngujinya. Jadi setelah ada dugaan, kalau di sains disebut hipotesis, dugaan itu kalau di matematik disebut apa?
Perumpamaan ya bukan. Itu yang disebut dengan konjektur. Ya, konjektur. Nanti Anda akan mendalami lagi di mata kuliah logika dan pembuktian. Ada ya? Jadi yang disebut dengan konjektur. Konjektur itu sama dengan statusnya sama dengan hipotesis, dugaan. Diduga. Misalnya begini, Anda pelaku sewaktu kenal dengan kuadrat, yang mengkuadratkan bilangan, terus Anda coba-coba berkali-kali mengkuadrat bilangan, ya? Terus 5 kuadrat 25, 0 kuadrat 0, min 5 kuadrat 25, min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Loh, kalau saya mengkuadratkan kok gak pernah ketemu negatif ya? Nah, terus ada dugaan toh. Nah, berarti apapun bilangannya, ya kalau dikuadratkan pasti tidak pernah negatif. Ya, non negatif, nol atau positif. Ini namanya dugaan. Ini belum merupakan hukum, belum merupakan dalil sebelum dibuktikan secara deduktif. Loh, membuktikannya nggak boleh ngamati lagi. Ngamati tadi hanya ajaran untuk mendapatkan inspirasi, ya toh. Nah, dugaan tadi dengan sekian kali melakukan terus ada dugaan. Nah, setelah dugaan itu berupa konjektur agar menjadi dalil. Dalil itu kalau dalam matematika disebut teorema, dalil, ada juga menyebutkan proposisi, ya, dan macam-macam nanti ada ya. Nah, agar dapat disebut dalil atau teorema harus dibuktikan secara deduktif. Buktikannya bagaimana? Bisa berdasarkan teorema sebelumnya atau berdasarkan postulat. Nah, gitu ya. Nah, dengan bernalar, kerangka berpikir bernalar itu nanti yang Anda pelajari dalam mata kuliah logika dan pembuktian itu nanti dipakai. Bernalar itu, sehingga penalaran itu kita valid, itu gimana ya dalam membuktikan. Itu penting, langkah-langkah itu ya. Nah, jadi cara merumuskan ilmunya beda antara sains dan matematika. Jadi sains kalau sudah dilakukan percobaan, diuji hipotesis dengan metode tertentu, statistik dan sebagainya, hipotesis diterima, sah sebagai hukum ya. Kalau di matematik belum. Ya, karena kita ngamati belum tentu teramati semuanya. Ada pengecualian, gitu ya. Nah, di matematik nggak boleh seperti itu cara membuktikannya, harus dibuktikan secara sistematis melalui urut-urutan tertentu. Nah, cara ini ya seperti yang dilakukan dalam agama kan. Kalau dalil itu dalam matematik, teorema, kalau dalam agama sering disebut dengan fikih, ya. Nah, fikih itu baru bisa kita terima yakin benar kalau kita tahu buktinya. Nah, fikih itu harus gitu ya, beda dengan rukun iman ya. Jadi nanti kuliah fikih dan kuliah akidah itu beda ya caranya ya. Nah, kalau kuliah akidah cukup percaya saja. Kalau kuliah fikih harus ditelusuri. Betul nggak ini rumusan ini gitu ya. Nanti bisa dibuktikan dengan ayat, bisa dibuktikan dengan hadis gitu ya. Runtut-urutannya ada gitu loh ya. Nah, itu mirip cara kerja matematik kan? Nah, jadi padanannya kalau teorema itu fikih itu. Nah, kalau postulat akidah, iman, gitu ya. Nah, itulah kira-kira cara bekerja kita. Bagi orang yang sudah paham dengan matematik, cara bekerja matematik, belajar agama jadi mudah. Ya, kita nggak kagetan terima fikih yang berbeda, gitu ya. Apalagi kalau Anda belajar fikih antar mazhab, gitu ya. Paling tidak di Indonesia kan ada 4 mazhab besar yang diakui, ya. Nah, itu jangan hanya belajar satu, itu begitu ada orang lain mengerjakan berbeda, kita kaget ya. Loh, kok ngono gitu ya. Nah, mana yang benar? Semuanya benar, karena alurnya ada gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Mirip di matematik nanti kalau menjumpai teorema berbeda, jangan kaget juga gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah terbiasa belajar matematik, melihat kehidupan beragama itu jadi enak gitu ya. Melihat yang berbeda itu, oh kita telusuri dulu. Di mana yang membuat berbeda. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang lain-lain, saya yakin Anda bisa jawab tadi. Ada yang tidak bisa jawab? Kan cuma ada 4 soal, toh. Ya, yang esensi tadi, yang pertama itu, ya. Ada yang pertanyaan yang berkaitan dengan soal tadi. Jangan-jangan soalnya sudah lupa. Itu ya kalau lupa ya dibuka lagi kan, dibuka kan bisa, yang nggak bisa kan Anda jawab aja. Iya,
Ada yang tidak berhasil masuk ke si pejar? Ada? Bisa? Nggak bisa? Ada lagi? Kan tidak bisa itu ada dua kasus. Bisa login ke si pejar tapi nggak bisa masuk ke mata kuliah, atau login saja nggak bisa. Yang mana? Sudah bisa login ke si pejar, tapi belum bisa masuk ke mata kuliah. Itu artinya belum di-enroll. Nggak bisa login. Itu masalahnya nama Anda belum ditarik ke si pejar. Nah, kalau yang kasus ini, menyelesaikannya harus menghubungkan helpdesk. Hubungi helpdesk-nya si pejar dan kontaknya. Itu berarti ada kemungkinan data Anda memang belum tertarik ke si pejar. Ya, akhirnya Anda belum bisa login ke si pejar. Kalau ini berarti Anda belum di-enroll. Enrollnya kalau kemarin otomatis dosen itu nariknya ya. Nah, ini biasanya terjadi Anda belum mengupdate data gitu ya. Ya, betul? Nah, sampunnya kapan? Kalau ngupdate-nya itu setelah dosennya menarik, ya sudah membentuk si pejar, nah itu terlewat memang ya. Biasanya akan muncul Anda nggak akan masuk ya. Tapi menyelesaikannya Anda harus enroll secara manual. Nah, tuh ya. Di-enroll, istilahnya diundang tapi manual. Kalau kemarin ngundangnya otomatis gitu ya. Bentar, saya masukkan biar nanti nggak masalah. Kalau yang nggak bisa login nanti hubungi helpdesk-nya si pejar ya. Oke, kita masih punya waktu. Tadi mau melihat kuis, keliru melihat ini. Oke, jadi tadi sudah perbedaan ilmu dan pengetahuan dan ilmu, terus kemudian matematik ternyata nggak serumpun ya dengan sains. Yang kedua, yang ketiga tadi sudah metode ilmiah itu ya, tahap-tahapannya itu nanti Anda bisa baca lagi lebih jauh di bukunya Bu Suryani ada juga, ya, filenya sudah saya cantolkan. Nah, yang terakhir kita akan membahas lebih detail tadi tentang postulat. Tadi sudah ada analoginya ya. Jadi postulat, definisi, teorema ya. Nah, tadi antara postulat dan teorema itu sebenarnya redaksinya hampir sama. Berupa statement, berupa pernyataan, berupa hukum gitu ya. Cuma beda cara menyikapinya ya. Kalau dia ditulis dalam bentuk teorema, kita tidak boleh langsung percaya sebelum tahu buktinya ya. Nah, tapi kalau postulat ya udah tinggal terima saja atau tolak gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga begini, muncul postulat tadi ya, yang memang ada postulat yang redaksinya berbeda antara postulat yang satu dengan postulat yang lain. Contohnya di geometri tadi ada 3 macam postulat yang isinya beda, tapi membahas hal yang sama ya. Kalau ini memang nggak boleh dicampur ya, bahaya ya. Ini harus sendiri-sendiri. Ini biasanya kalau kehidupan adalah iman suatu agama itu nggak boleh dicampur. Kalau campur bahaya. Ini sinkritisme ya. Nah, itu Tapi ada kalanya karena postulat dan teorema itu isinya bisa sama, akhirnya bisa tertukar. Paham maksud saya? Suatu statement itu kadang-kadang orang menulisnya sebagai postulat, kadang-kadang sebagai teorema. Nah, ini kalau membaca buku matematik jangan bingung ya. Loh, kemarin saya baca itu postulat, di buku ini kok teorema. Ya, saya berikan contoh yang kebetulan saya pernah pakai bukunya dua-duanya ya. Ini, tapi Anda mungkin belum paham, kalau sudah semester ketiga gitu sudah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda bisa cari di bukunya. Saya pakai bukunya Bartel satunya lebih pakai bukunya Gilbert ya. Bukunya Bartel itu nanti akan Anda pakai di kuliah analisis real. Ada mata kuliah analisis real ya. Analisis real itu kalau sekarang kalau nggak salah judul mata kuliahnya pengantar barisan ya, itu ada ya. Nah itu. Atau paling tidak di kalkulus nanti juga ada ya. Nah di Bartel itu ada postulat mengatakan nama postulatnya itu adalah well order principle. Well order principle. Prinsip urutan baik ya. Oh, sempurna. Itu ini mengatakan postulatnya begini. Kalau kita punya himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat positif, ya, bilangan asli gitu ya,
Kalau kita punya bagian dari himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong, pasti mempunyai unsur terkecil. Percaya kan itu ya? Ya, kita punya himpunan bagian dari bilangan bulat positif. Nah, pasti dia punya unsur terkecil. Itu kita yakin, ya, yakin. Nah, itu postulat kalau di bukunya Bartel. Kemudian dari postulat itu diturunkan teorema. Teorimanya adalah teorema tentang induksi matematik yang sudah Anda pakai di sekolah menengah, membuktikan pola bilangan, itu ya. Itu biasanya pakai induksi matematik. Jadi di bukunya Bartel, well order principle itu postulat, kemudian dengan well order principle dibuktikan teorema tentang induksi matematik. Ya, kalau induksi matematik kan Anda buktikan di satu benar, gitu ya. Kalau di K benar dibuktikan di K plus 1 benar. Akan terbukti benar untuk seluruh bilangan bulat positif. Itu teorema induksi matematik. Nah, kalau dibaca di bukunya Gilbert, lain, dibalik. Induksi matematik sebagai postulat, well order principle sebagai teorema. Oh, ini ya. Jadi di sini sudut pandang. Jadi di sini redaksinya sama, isinya sama, tetapi beda melihat sebagai sudut pandang. Ditempatkan sebagai postulat atau teorema. Nah, ini biasanya kalau dalam matematik ini disebut kebenaran yang ekivalen. Kalau satu sudah diyakini benar, yang lain bisa dibuktikan. Nah, nanti untuk yang diangkat sebagai postulat, suka-suka yang nulis buku. Mana yang didahulukan, gitu ya. Nah, nanti kalau Anda belajar berbagai buku, nanti akan menjumpai hal semacam itu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang di satu buku disebut postulat, tapi di buku lain disebut teorema. Gitu ya. Nah, isinya sama. Nah, jadi isinya sebenarnya suatu kebenaran, cuma kebenaran itu harus dibuktikan atau tidak, gitu ya. Baik, itu saya kira kalau postulat dan teorema, saya kira sudah clear. Cuma nama lainnya, aksioma atau postulat cuma ada 2 nama ya. Tapi kalau dalil, teorema itu namanya banyak ya. Bisa teorema, dalil, sifat, proposisi, hukum, lema, akibat ya. Nah, itu banyak sebutannya. Nanti kalau ketemu itu berarti itu artinya harus dibuktikan, gitu ya. Nah, terakhir khusus untuk definisi. Nah, definisi. Definisi itu apa kalau menurut Anda? Pengertian. Secara umum. Nah, ini kan ngomongnya sepotong-sepotong, kan? Yang secara umum apa, gitu ya? Sebagian. Iya. Ini cara komunikasi tadi ya. Nah, ini nanti komunikasi yang kurang baik gitu ya. Nah, yang secara umum apanya gitu ya. Nah, Anda sudah sering ketemu definisi ya. Di SMA pun sudah ya. Di mana definisi gitu ya. Misalnya yang populer, definisi persegi gitu kan ada kalau Anda belajar geometri. Kalau menurut Anda persegi itu apa definisinya? Segi 4. Sisinya sama. Nah, kita uji apakah definisi ini baik atau tidak. Definisi itu baik kalau menurut Pak Eri, berdasarkan hasil kuliah Pak Eri dulu tuh, memenuhi kriteria J, T, T, T. J triple T ya. Jelas, tegas, tepat, tetap. Ya. Ya. Jelas apa? Orang yang baca definisi yang diajak ngomong itu langsung, oh ini gitu ya. Tegas itu ya, yang ya ini gitu ya, nggak ada yang lain gitu ya, tegas ya, tegas. Tepat ya sesuai dengan yang dimaksudkan, tetap nggak gonta-ganti gitu loh ya. Nah, apakah kita uji memenuhi itu tadi ya? Nah, segi 4 yang sisi-sisinya sama. Kalau saya jawab itu belah ketupat, benar toh? Belah ketupat itu segi 4 sisinya sama panjang. Loh, definisi ini termasuk yang tidak baik karena bisa diinterpretasikan ke yang lain. Ya, tidak tegas ya. Ya, kadang milih kamu, kadang milih situ kan itu ya. Nah, ya. Enggak tegas. Miar-miur. Ya. Itu ciri orang yang tidak beriman itu. Kalau beriman itu lurus, tegas gitu ya. Nah, kalau saya ini ya ini gitu ya. Temannya ngajak ke sana nggak mau gitu ya. Nah, itu tegas. Walaupun sendirian tetap lempeng. Nah,
Ini contoh definisi yang tidak baik seperti ini. Kita maksudnya itu persegi, tapi orang lain kok menafsirkan bisa juga belah ketupat. Loh, ini berarti definisinya kurang baik. Nah, ada yang bisa memperbaiki? Sehingga nggak ada tafsir lain, ya. Ya. Siku. Nah, ini benar, tapi nggak efektif. Terlalu panjang. Penjelasannya terlalu banyak. Nah, kalau bisa penjelasan itu satu saja, satu sifat, gitu ya. Nah, berarti ini salah memilih sebelumnya tadi, segi empatnya. Nah, jadi dua sifat tadi yang disebutkan tadi, salah satu harus kita include-kan dulu ke dalam pilihan kata sebelumnya, gitu loh ya. Nah, di situ kan ada sisinya sama panjang, sudutnya siku-siku. Loh, kita lihat segi empat yang sisinya sama panjang itu apa, segi empat yang siku-siku itu apa. Kita bisa milih salah satu dulu nanti, sehingga dalam memakai kepersegi cukup salah satu. Oh, gitu ya. Nah, itu pilihannya. Kalau segi empat itu yang paling dekat tadi ya, kalau yang sisi panjang itu belah ketupat, yang paling dekat. Yang siku-siku itu persegi panjang. Nah, jadi di sini mendefinisikan persegi bisa memilih kata belah ketupat dengan tambahan sifat sudut, gitu, atau memilih persegi panjang dengan tambahan sifat sisinya sama panjang. Loh, yang tidak ada diadakan, loh, gitu ya. Nah, ini agar redaksi kita nggak terlalu panjang. Kan nggak suka kalau terlalu panjang-panjang, ya, membosankan, gitu ya. Juga nggak efisien. Nah, jadi kalau dengan pola itu kita bisa membuat dua versi definisi untuk persegi. Kita bisa menggunakan kata belah ketupat, bisa menggunakan persegi panjang. Coba rumuskan, ini sudahin. Persegi adalah sisinya. C1 dulu. Sisinya sama sudah. Loh, sebutkan dulu pilihan kata yang dipilih. Persegi adalah persegi panjang yang Sisinya sama. sisinya sama panjang. Satu versi lagi, gunakan belah ketupat. Persegi adalah belah ketupat yang loh. Ya, cukup satu saja. Tadi kan ada dua sifat, sisi dan sudut. Nah, padahal sisi sudah masuk dalam belah ketupat, berarti tinggal nambahkan sudut, gitu loh ya. Nah, berarti persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku, loh, betul? Loh, gitu ya. Nggak pernah dilatih begini? Nah, terus kalau gitu kan, kalau Anda lihat definisi tadi, dua hal berbeda tapi menyatakan hal yang sama ya. Artinya apa? Kalau membuat definisi itu kita harus nggak harus textbook, sesuai dengan makna yang kita. Nah, jadi nggak benar kalau definisi itu hafalan gitu loh ya. Nah, pengertian ya. Nah, terus coba Anda perhatikan, ada polanya nggak tadi itu ya? Coba perhatikan ya. Persegi adalah persegi panjang yang persegi adalah belah ketupat yang. Nah, sesuatu yang didefinisikan adalah sesuatu yang bla bla bla. Pola, berpola tuh. Jadi ada polanya. Nah, jadi kalau Anda membuat definisi, dilatih menggunakan pola. Orang itu kalau belajar di awal-awal, kalau kita mengikuti pola, itu aman, nggak tersesat, gitu ya. Nah, seperti orang nggak tahu alamat, ngikuti Google Map. Tapi yang benar masukkan datanya ya. Kalau sedang pakai mobil ya jangan milih jalan kaki. Nanti bisa masuk ke gang-gang gitu ya. Nah, jadi di situ ada pilihannya kan. Pakai mobil, sepeda motor, jalan kaki gitu ya. Nah. Nah, gitu ya. Jadi ada polanya, kita akan mudah melatihnya. Jadi selalu kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, cari benda apa yang paling dekat, terus cari sifat yang membedakan. Ya. Nah, makanya definisi dalam matematik itu disebut polanya adalah pola G E D. G E D. G I D. Nah, G itu apa? G itu kan merujuk pada ya yang sebelumnya tadi ya. Jadi merujuk pada
persegi panjang. Tadi ya merujuk pada belah ketupat itu G. G itu inisial dari genus. Nah, kalau genus ingat apa? Kalau Anda kata genus, ini ada kaitannya dengan mata kuliah kita. Genus itu ingat klasifikasi yang ada di biologi, betul ya? Ini tanaman ini genusnya apa? Betul? Nah, masuk dalam kelompok apa? Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, kita cari kelompoknya apa dulu. Loh. Tapi dalam mencari kelompok jangan jauh-jauh. Kalau terlalu jauh nanti cari pembedanya terlalu panjang kayak tadi kan ya. Nah, di sini kebetulan kalau kita mau mendefinisikan persegi, cari kelompoknya kelompok persegi panjang atau kelompok belah ketupat. Jadi kita masukkan ke genus persegi panjang, ke genus belah ketupat. Nah, terus baru add diferensia, add itu dan, diferensia itu pembeda. Jadi kita cari kelompoknya dan pembeda. Pembeda itu spesifik. Persegi itu kalau dibandingkan dengan persegi panjang secara umum apa sih spesifikasinya gitu ya? Oh ternyata sisinya, yaitu sebagai pembeda. Persegi itu kalau kita bandingkan dengan belah ketupat secara umum apa sih spesifikasinya? Sudutnya. Nah itu kita pakai pembeda. Jadi kita dalam buat definisi selalu menggunakan pola itu untuk melatih. Tapi nanti kalau sudah pinter ya bebas gitu ya, redaksinya bisa macam-macam gitu ya. Tapi awal-awal coba kalau mau definisikan ini genusnya apa ya? Terus pembedanya apa? Coba tanyakan itu. Gitu ya. Nah, ini definisi. Namanya definisi berpola GED. Nah, kalau Anda nggak gunakan pola itu biasanya cukup berat ya. Terlalu panjang, bertele-tele, yang terima susah. Gitu ya. Nah, tapi kelemahannya apa definisi ini? Kita kan dikejar pertanyaan terus lah. Begitu tadi kita pakai belah ketupat, pakai persegi panjang, ditanya, kalau gitu persegi panjang itu apa? Nah, kita buat definisi lagi. Jadi, nah kita cari genus yang paling dekat dengan persegi panjang. Apa genusnya? Tuh, yang enggak genus itu harus lebih luas. Persegi itu lebih sempit ya. Persegi itu adalah persegi panjang yang lebih khusus ya, karena ini masukkan ke situ. Jangan persegi panjang adalah persegi yang diolor Pak gitu ya. Dipanjangkan. Enggak, ini maksudnya kelompoknya ya. Oke, yang paling dekat kelompok apa? Jajar genjang. Kalau dengan jajar, kita mengatakan terdekat itu kalau kita cukup menyebutkan satu saja pembeda itu ya, itu biasanya terdekat ya. Nah, kalau kita dekati dengan jajar genjang, berarti persegi panjang adalah jajar genjang yang nah, sudut-sudutnya siku-siku. Betul ya? Nah, ya. Jadi jajar genjang itu sisi yang berhadapan sudah sama panjang. Ya. Begitu sudutnya dibuat siku-siku akan menjadi persegi panjang. Terus tanya lagi, jajar genjang apa? Gitu kan ya? Apa jajar genjang? Apa? Genus yang terdekat dengan jajar genjang? Segi empat, ya. Jangan dibawa ke belah ketupat, ya. Terlalu segi empat yang bagaimana? Ya, yang mempunyai dua pasang sisi sejajar, ya. Tuh, sejajar dijadikan. Nanti kan ditanya segi empat itu apa, gitu ya? Sisi itu apa, gitu loh pertanyaannya ya? Nah, karena istilah yang kita pakai. Nah, ini kelemahannya definisi secara model GED itu akan itu dikejar terus. Nah, coba bayangkan seperti Anda lari dikejar, pas keliru jalan masuk gang buntu. Yes, kecekel ya. Gak bisa kemana-mana kan? Mentok, betul? Bukan mentok loh, mentok. Kalau mentok enak, mentok pedes ini. Mentok, waktunya makan ya. Nah, mentok artinya kita terjepit. Nah, akhirnya kita akan sampailah pada suatu istilah yang susah untuk didefinisikan, betul? Susah itu memang betul-betul di sini kita akui nggak bisa didefinisikan. Makanya disebut undefined term, tidak terdefinisi, tidak didefinisikan. Undefined term, istilah yang tidak didefinisikan. Atau karena tadi istilah itu adalah sudah mentok, nggak ada istilah lagi sana, primitive term, istilah primitif. Nah, primitif itu awal ya, bukan
kuno gitu ya, awal itu maksudnya ya. Jadi istilah yang di awal-awal, tidak ada istilah lagi sebelum itu yang dipakai untuk menjelaskan istilah itu gitu loh ya. Nah, contohnya kalau tadi kita bekerja di geometri, biasanya di geometri itu akan mentok pada istilah titik dan garis. Jadi kalau Anda belajar geometri, jangan mencari definisi titik itu apa, definisi garis itu apa, tidak akan ketemu. Nah, ya, nggak ada definisinya. Terus bagaimana caranya? Cara memberikan pemahaman ke orang lain, caranya menggunakan deskripsi. Jadi di dalam matematik itu definisi bukan satu-satunya untuk memberikan pengertian ya. Nah, untuk memberikan pemahaman. Ada cara lain yaitu deskripsi. Deskripsi kita gunakan menjelaskan istilah yang tidak didefinisikan. Contohnya di geometri ada titik, ada garis ya. Contohnya yang konkret itu gini. Deskripsi itu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya dicandra, dicondro, tahu ya? Kalau Anda melihat wayang kulit, wayang orang, ketoprak gitu ya. Nah itu kalau di pertama wayang itu mulai itu apa? Suluk ya. Nah, sopo to satrio kang gagah perkoso. Nah itu kan diceritakan ciri-cirinya gitu ya. Nah itu namanya deskripsi. Sehingga orang membayangkan, nah walaupun nggak ada bandanya itu orang bayangkan begini gitu ya, itu deskripsi. Seperti kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu Anda kan sudah nggak tahu ya, tapi dengan cerita itu Anda bisa membayangkan ya. Nah itu, Anda baca novel itu deskripsi. Nah, di orang Jawa itu tidak bisa mendefinisikan wanita cantik, ya susah, nggak ada definisi yang tepat untuk wanita cantik. Nah makanya ada deskripsi untuk wanita cantik menurut orang Jawa. Sudah tahu deskripsinya? Misalnya diceritakan, wong ayu kuwi sing gulune ngelung gadung, matane ndamar kanginan, rambute ngembang bagong, untune miji timun. Wah, terus apa nih? Drijine mucuk eri, sikile kesebelasan, tangannya nggak dewa pinentang dan seterusnya. Itu deskripsi. Jadi itu adalah diceritakan sifat-sifatnya. Anda paham itu tadi yang saya omongkan? Kalau yang bukan orang Jawa nggak paham. Apalagi orang yang Jawa aja kadang-kadang nggak paham gitu. Gulune ngelung gadung, tahu? Kalau gadung tahu gadung? Gadungnya apa? Itu umbi yang dipakai keripik itu ya. Tapi pengolahnya perlu fase yang panjang ya. Perlu dirajang, terus dijemur, direndam agar racunnya hilang gitu ya. Tapi setelah jadi keripik enak sekali, keripik gadung. Kalau mengolahnya nggak sempurna, orang mandem keripik gadung gitu ya fly gitu ya. Nah itu ada sengaja memang nggak sempurnakan biar nanti bisa fly gitu ya. Kayak kecubung. Ya itu ya, ngelung gadung. Lung itu apa? Lung itu batang. Ya kan itu kecil, panjang itu batangnya merambat itu ya. Nah, jadi orang Jawa itu kalau mengandang wanita lehernya kecil panjang itu cantik gitu ya. Kayak jerapah. Nah, jadi kalau lehernya pendek besar itu nggak cantik kalau orang Jawa itu ya. Tapi kekar. Nah, kalau orang laki-laki cocok gitu ya. Nah, kekar. Nah, gurune ngelung gadung. Matane ndamar kanginan. Damar itu cempluk itu loh ya. Lampu. Damar kanginan itu kalau lampu angin tuh ya, ketap-ketip gitu ya. Nah, kalau matanya ketap-ketip sayu gitu ya, nah itu cantik gitu ya. Dan lah, bolak-bolok itu bahaya itu. Peti orang lain ya. Dan seterusnya itu nanti bisa Anda cari di sastra Jawa ya. Itu namanya deskripsi, mirip itu. Nanti di matematik kalau kita ketemu istilah-istilah yang tidak didefinisikan, diceritakan, dideskripsikan ya, dan seterusnya. Nanti banyak hal semacam itu, oke? Waktu kita tinggal 10 menit. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Nanti mulai pekan depan yang cerita ganti Anda ya. Terutama kelompok 1, kelompok 2. Berarti ada 6 orang yang didaulat ya pekan depan ya. Nilainya Nilai tadi belum menyampaikan nilai. bukan pas presentasi.
Yo nanti dinilai itu dari komponen makalah, terus PPT-nya, terus presentasi Anda bagus tidak, terus keaktifan Anda masing-masing orang itu bisa membedakan dalam satu kelompok itu kan ada kemungkinan satu aktif, satu tidak, gitu itu yang membedakan antar kelompok, antar anggota dalam kelompok itu. Oh iya. Jadi nanti gini, kalau mau presentasi Anda buat tulisan dulu, ya. Kemudian nanti akan saya berikan tempat di dalam pertemuan kedua nanti semacam forum diskusi. Nanti ada forum diskusi untuk kelompok 1, kelompok 2. Terus Anda harapannya sebelum kuliah sudah posting bahan itu ya, dikirim ke sana lewat forum diskusi ya. Nah, khusus untuk kelompok 1, kelompok 2 karena pertama saya beri waktu sampai pagi ya sebelum kuliah. Untuk berikut-berikutnya biasanya adalah 24 jam sebelum kuliah dimulai ya. Nah, jadi sehari sebelumnya gitu ya. Itu agar kesempatan temannya yang lain sempat membaca, melihat, nanti biar waktu diskusi sudah nyambung gitu ya. Beda loh orang kalau nggak pernah melihat sebelumnya itu nanti nggak punya inisiatif untuk aktif dalam diskusi karena aktifan itu juga penting ya. Jadi nanti begitu, nanti akan saya buatkan forum diskusinya per kelompok nanti ya. Nanti setelah diskusi mungkin banyak masukan, perbaikan dan sebagainya, Anda merevisi. Nah, setelah direvisi nanti dipost kembali sebagai bahan bacaan yang sudah disempurnakan gitu ya. Nah, jadi membuat sebelum presentasi dan sesudah. Ya, sudahnya nanti. Kalau sudah kan bisa dipakai bacaan teman-temannya gitu ya, sebagai sumber informasi. Begitu? Ada lagi? Makalahnya itu di hari H, presentasi perlu dicetak gambar. Nggak usah, file aja ya, file nanti dipost di forum, nanti saya buatkan forumnya ya. Penghematan ya. Wah buku aja nggak ada cetak, apalagi makalah ya. Apalagi makalah saya pertama belum sempurna gitu ya. Nah nanti kalau sudah, nanti setelah disempurnakan, revisi juga di-upload saja lagi ya. Nah usahakan nguploadnya itu dalam bentuk PDF saja. Karena kalau Word nanti bisa morat-marit ya. Kalau versinya beda gitu kadang-kadang ada simbol yang nggak muncul, paragrafnya nggak karu-karuan gitu ya. Nah jadi filenya di PDF-kan, yang di post PDF ya, biar lebih nggak berisiko gitu ya. Kalau PDF, kalau Word berisiko biasanya ya. Nah, tergantung Anda nulisnya pakai apa saja nggak apa masalah, yang penting outputnya PDF. Ada juga kan yang bukan Word untuk membuat tulisan itu. Anda selain Word kenal apa lagi? Oh, itu hampir sama ya. Yang beda patternnya. Ada yang pernah kenal latex? Latex. Latex itu editor yang free, ya, open source. Itu khusus untuk menulis seperti matematik, gitu ya, mudah. Itu kalau jurnal-jurnal internasional tentang matematik banyak yang standarnya pakai latex ya. Itu ada. Tampilannya lebih bagus kalau untuk rumus-rumus itu ya, latex. Nah, sebenarnya kalau Anda nulis langsung di LMS, di si Pejar, kalau mau nulis rumus di situ sebenarnya bisa, tapi Anda klik di situ perintahnya mesti dalam bentuk latex, ya. Misalnya bagaimana membuat huruf khusus alfa gitu ya. Kalau alfa itu slash garis miring alfa, gitu akan muncul tulisan alfa gitu ya. Nah, gitu. Kalau di editornya nggak muncul di situ ya. Kalau nggak Anda masuk ke equation-nya, gitu ya. Nah itu. Jadi orang yang sudah kenal latex, nulis di Moodle yang untuk LMS kita itu lebih mudah. Ya. Tapi kalau tulisannya standar, nggak pakai rumus-rumus ya nggak masalah. Ya, ada lagi yang perlu diklarifikasi? Jadi nanti yang harus segera siap kelompok 1, kelompok 2 ya. Tapi topiknya kan masih general awal-awal ya, belum terlalu spesifik. Nanti topiknya ada di situ sudah ya. Tapi cuma di situ tambahi dengan matematika gitu ya. Nah, jangan hanya sains saja. Nanti Anda nggak kenal matematika. Oh ya, ya. Sudah waktunya buka tadi. Enggak. Saya kira puasa beduk. Oke, ada lagi? Jelas ya? Berarti pekan depan nanti kelompok 1, kelompok 2. Nanti setelah ini Anda posting pembagian kelompoknya di grup ya, grup WA ya. Nanti kelompok 1 siapa, 3 orang, kelompok 2 3 orang, dan seterusnya. Nanti 3 kelompok terakhir cuma 2 orang, gitu ya. Nah, oke. Cukup? Jelas? Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah,
Hari ini Anda belajar apa? Ada sesuatu yang baru yang Anda dapatkan? Ada apa kira-kira? Boleh materi, boleh sikap, boleh apa saja. Komponen belajar kan banyak. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Kalau kita belajar nggak dapat apa-apa itu percuma ya. Buat apa datang ke kampus nggak dapat apa-apa belajar? Apa saja? Enggak, ini sudah tahu bedanya postulat, teorema, definisi. Sudah bisa menuliskan definisi dengan pola GED, gitu ya. Nah, sehingga membantu kita merumuskan definisi dan masih banyak yang lain ya. Nah, itu saya kira Anda perlu mengevaluasi setiap kali Anda belajar apa saja, baik di forum kelas, di forum umum dan sebagainya, selalu merenung saya dapat pelajaran apa hari ini. Bahkan tidak di forum khusus pun, Anda jalan-jalan itu juga bisa dapat pelajaran, gitu ya. Nah, itu kalau orang suka merenung itu ilmunya merasa makin lama makin tambah. Tapi kalau nggak disadari, keluar masuk ilmu nggak disadari, punya hilang itu nggak terasa, gitu ya. Nah, ternyata sudah pernah belajar itu ternyata hilang, gitu ya. Oke, baik. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Kita menyimak nanti sajian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi siapa kelompok 1, kelompok 2 belum terwujud sekarang ya. Nanti Anda definisikan siapa kelompok 1, siapa kelompok 2. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.